Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, kali ini kita ingin mencoba merefleksi diri kita masing-masing tentunya. Saya ingin menyampaikan salah satu perkataan dari Al-Faqih Abu Lais tentang bagaimana cara memilih orang dalam keseharian kita untuk bergaul bersama-sama, dengan siapa tepatnya kita bergaul. Karena apa? Kita tahu bahwa semua orang dilahirkan sebagaimana dalam hadis Nabi dalam keadaan fitrah. Terus disebutkan bahwa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi, itu ada yang memaknai itu bergantung pada pergaulan, bersama siapa dia bergaul. Menurut Faqih Abu Lais, bahkan ini dikutip juga dalam tafsir Ar-Razi, man jalasa samaniyata asnafin minan nasi jadahullahu samaniyata asya. Barang siapa yang bergaul dengan 8 orang ini, dengan 8 golongan, kita bersama-sama dengan 8 ini, maka Allah akan menambah sesuai dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersama-sama. Yang pertama, tentu ini bukan semua orang, tapi secara mayoritas atau kebanyakan, ya, tidak bisa digeneralisir bahwa setiap bergaul dengan yang 8 ini pasti, tidak juga demikian. Yang pertama, manjalasa ma'al agniya jadahullahu hubbad dunya wa rugubata fiha. Barang siapa yang kesehariannya bersama-sama dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan padanya hubbad dunya wa rubbah, mencintai dunia dan senang terhadap dunia tersebut. Nah, kita tahu bahwa ini tidak semua, kan ada orang yang bergaul dengan orang kaya tidak mesti cinta dunia, justru dia akan mengambil pelajaran dari orang yang dibarenginya dalam keseharian tersebut. Tetapi secara umum, kalau kita bersama-sama dengan orang kaya, maka kecenderungan akan mencintai dunia akan lebih besar. Warubbata fiha, dan senang berada di dunia, sampai bahkan bisa jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan membenci mati. Nah, dari sini kita mempelajari, seandainya kita bersama dengan orang kaya, kita harus siap untuk mengkanter, gitu kan. Jangan sampai diri kita bertambah-tambah dalam kecintaan pada dunia. Berbeda tentunya kalau kita bergaul bersama-sama dengan orang kaya, kita sudah punya benteng hati dan kita juga ingin bertobat, itu hal lain. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang bersama-sama dengan orang-orang fakir, orang-orang papa, orang-orang yang miskin, ja'alallahu lahu atau jadahullahu, Allah akan menambahkan padanya rasa syukra wa ridha bi kismatillah, akan terus merasa bersyukur dan ridho terhadap pembagian Allah, pemberian Allah kepada kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih miskin, yang tidak mampu, kita akan terus bersyukur. Karena apa? Karena kita akan melihat orang lain tidak memiliki apa-apa, sementara kita punya. Nah, di situ secara perlahan kita akan bangkit menjadi orang yang bersyukur dan ridho terhadap pembagian Allah. Berlawanan dengan tadi tentunya. Dengan orang kaya kita akan merasa ingin terus memperoleh dunia karena ingin seperti yang kita lihat di orang kaya tersebut. Pada saat kita melihat orang miskin, kita akan merasa berterima kasih dan ridho terhadap pembagian dari Allah. Wa man jalasa ma'sultan, yang ketiga, barang siapa yang selalu bersama-sama, yang bersama-sama dengan raja, dengan penguasa, jadahullahu kibra wa qaswatal qalbi, Allah akan menambahkan padanya rasa sombong dan keras hati.
Sekali lagi saya ingin menekankan, tentunya ini tidak bisa digeneralisir. Karena apa? Karena pada saat yang sama jika bersama-sama dengan penguasa tapi kita ingin berdakwah, justru kita akan memberikan efek positif pada mereka. Kita juga perlu melihat ahwal, kalau istilah Gus Bah pernah mengatakan, bukan hanya melihat dari sisi letter hukum atau tulisan yang kita lihat, tapi kita harus melihat ahwal ulama. Banyak ulama yang bersama-sama dengan para pemimpin, para penguasa, tapi justru merekalah yang mempengaruhi para penguasa. Ini juga penting gitu kan. Nah, tetapi secara umum kalau kita bersama-sama dengan orang yang berkuasa, maka kesombongan kita dan keras hati kita akan bertambah. Itu penting menjadi catatan kita. Selanjutnya, wa man jalasa ma'an nisa, barang siapa yang selalu bersama-sama dengan perempuan, jadahullahul jahla wal wasyahwat, Allah akan menambahkan kebodohan. Maksudnya apa? Ya kita baru-baru berpikir ilmu, ya akan berpikir tentang perempuan tersebut, dan akan meningkatkan syahwat kita. Bahkan pada bagian lain Imam Faqih Abules mengatakan akan bertambah pada diri kita wal maila ila unqulihinna, akan cenderung ingin memilikinya, ingin mengikatnya, ingin menguasainya. Kalau sudah begitu kita akan terus memikir bagaimana menguasai perempuan tersebut, terus abai pada nilai-nilai kan pada akhirnya. Wa man jalasa ma'asibyan, barang siapa yang bersama-sama kesehariannya dengan anak-anak, pergaulannya dengan anak-anak, dia tidak memikirkan usia, tidak melihat kedewasaan dirinya, selalu bermain terus dengan anak-anak, mungkin dia akan merasa terus muda, sehingga Allah jadahullahul lahwa wal majah, Allah akan menambahkan pada dirinya kesenangan-kesenangan, permainan-permainan yang ya tidak ada gunanya, akan sering bersendak gurau gitu, tidak ada keseriusannya anak-anak gitu kan. Mereka kan tanpa beban, sementara kita kalau kita beranak-anak ya niatnya harus memperbaiki, bukan malah kita yang terbawa arus. Wa man jala ma'al pusak, barang siapa yang kesehariannya bersama dengan orang-orang fasik, jadahullahul jara'ata 'ala dzunub, Allah akan menambahkan pada dia untuk selalu melaksanakan dosa-dosa dan melakukan dosa, wal ikdam 'alaiha, akan selalu lebih dulu dalam berdosa, sementara pada bagian lain dia akan menjadi taswifa, akan ditambahkan kepada taswifa fit taubat, mengabaikan atau menanti-nantilah, nanti mengundurkan taubat nanti saja, taswif, nantilah, selalu mengundur taubat gitu, tidak menyegerakan. Jadi orang yang bersama dengan orang fasik, dia akan sering menyegerakan berbuat dosa, tetapi pada bagian lain dia akan lalai terhadap taubat kepada Allah. Nah, selanjutnya, wa man jalasa ma'as sholihin, orang yang bersama-sama dengan orang soleh, jadahullahu rugbata fit ta'ati, Allah akan menambahkan padanya sikap senang untuk melakukan taat. Kita melihat dengan orang lain sholat, dengan orang lain taat, kita akan cenderung meniru kebaikan orang yang kita temani gitu ya. Kita bersama-sama dengan orang soleh. Wa man jalasa ma'al ulama, barang siapa yang bersama-sama dengan ulama, jadahullahul ilma wal wara, orang akan ditambahkan oleh Allah keilmuan, pengetahuan dan waro. Waro itu terpelihara, memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan secara perlahan bahkan dia akan bisa menjauhi yang makruh, dia bisa menjauhi kelebihan-kelebihan harta yang tidak bermanfaat. Nah, ini tentunya ungkapan Imam Faqih Abules harus kita menjadikan acuan agar menjadikan kendali. Jadi pada saat kita ingin bergaul dengan orang kaya, kita jangan sampai terpengaruh negatifnya. Pada dasarnya begitu. Jadi kita tahu kan kalau ada air di muara, ini ada air bening, ada air yang keruh, mana yang terjadi pada muara tersebut? Apakah air itu akan bening? Tentu tidak.
air itu akan menjadi keruh. Itulah pengaruh lingkungan, itulah pengaruh orang-orang yang kita bersamai dalam keseharian. Maka kita harus pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih orang yang akan kita bersamai di lingkungan kita. Tetapi sekali lagi bahwa ini bukan secara generalisir pasti begitu. Tetapi pada saat yang sama kalau kita ada orang kaya dan dia soleh, ada orang kaya juga dia ulama, maka kita akan berbeda nilainya pada kita. Tentu bukan kekayaannya kan yang akan bernilai, tapi justru kita ingin menambah ilmu terus kita ingin terdorong untuk hidup waro. Nah, di sini saya sekali lagi ingin menekankan bahwa kalau kita sudah bisa misalnya mengendalikan diri, arahkan anak-anak kita, arahkan saudara-saudara kita untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Karena satu kata Nabi bahwa salah satu tanda kebahagiaan orang adalah wakhulatauhum as-solihin. Bersama-sama bergaul kesehariannya dengan orang-orang soleh. Mungkin itu dulu sementara yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi para pemirsa yang menonton video ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.